Selamat datang di si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2261. Selamat mendengarkan. Kapten Himmel menerjang maju ke arah David untuk mencoba menyelamatkan Nyonya dan Tuan Muda. Para penjaga lainnya mengikuti di belakangnya. Apapun yang terjadi, Nyonya dan Tuan Muda tidak boleh terluka. Jika tidak, semuanya akan berakhir bagi mereka. Saat mereka mendekati David, tiba-tiba mereka terhalang oleh sebuah perisai tak kasat mata, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka tidak bisa menembusnya. Mereka gagal meskipun telah berulang kali mencoba. Setelah mencoba berbagai cara untuk menembusnya, semua orang mulai memandang David dengan rasa takut. Mereka tidak bisa memahami kemampuan macam apa ini. Kekuatan itu cukup hebat untuk menghentikan begitu banyak orang. Bahkan kapten mereka, yang terkuat di antara mereka, tidak dapat melakukan apa-apa. Siapa kau sebenarnya? David? Teriak Kapten Himmel dengan keras. Ya, aku hanyalah seseorang yang merasa terlalu bosan bepergian sendirian dan ingin mencari teman bicara. Lalu aku bertemu kalian. Mungkin ini yang disebut takdir. Aku akan membantu mengawal Nyonya Chandler dan Zion ke ibu kota kekaisaran. Sisanya, kalian cari cara sendiri untuk sampai ke sana. Selamat tinggal. David selesai berbicara. Kapten Himmel dan puluhan penjaga hanya bisa menyaksikan. Sebuah terowongan ruang muncul di depan David. Dia membawa Leticia dan Zion masuk ke dalam terowongan itu. Setelah itu, terowongan ruang tersebut lenyap. Langit kembali normal. Kapten Himmel dan yang lainnya bisa bergerak lagi. Mereka berdiri terkejut, menatap ke arah David pergi bersama tuan mereka. Merasa sangat terpukul oleh apa yang baru saja terjadi. Kapten, bagaimana? Bagaimana dia melakukan itu? Apakah dia menghilang begitu saja? Ini gila. Apakah itu semacam trik sulap? Seorang penjaga tergagap. Itu tadi adalah sebuah terowongan ruang. Legenda mengatakan bahwa hanya orang-orang super yang telah mencapai tingkat abadi yang bisa melakukan itu. Jawab Kapten Himmel dengan tak percaya. Jelas dia lebih berpengetahuan daripada yang lain. Planet Brechen hanyalah sebuah planet tingkat 4 di ujung galaksi tanpa batas. Namun, planet ini masih diakui oleh galaksi tanpa batas. Itulah sebabnya siapapun yang berkuasa di planet Brechen pasti tahu sedikit tentang galaksi tanpa batas. Mereka juga tahu bahwa orang-orang terkuat di galaksi tanpa batas adalah mereka yang telah mencapai tingkat abadi dan mampu menciptakan celah dalam ruang dan waktu. Tingkat abadi? Seberapa kuat itu? Tanya seseorang. Itu adalah kekuatan tertinggi di seluruh galaksi tanpa batas. Orang itu sudah berada di puncak dan mampu merobek ruang. Ia bisa melakukan perjalanan melalui ruang berdimensi tinggi, yang jauh lebih cepat daripada metode perjalanan lainnya. Dia bisa mencapai ibu kota kekaisaran dari sini hampir seketika. Jelas Kapten Himmel lebih lanjut. Itu sangat kuat. Berarti bocah itu, David Liddell, adalah seorang super. Tingkat abadi? Sebelum penjaga itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Kapten Himmel menampar kepalanya. Suara tamparan keras terdengar plak. Kapten, kenapa Anda memukul saya? Penjaga itu terkejut. Aku akan menghajarmu sampai mati. Berani-beraninya kau berbicara tentang Tuan David seperti itu? Bahkan menyebutnya bocah? Kalau kau ingin mati, jangan seret kami semua. Tuan David bisa mengubahmu menjadi debu hanya dengan hembusan napas, hardi Kapten Himmel. Tapi bukankah Anda juga memanggilnya bocah? Tapi tidak terjadi apa-apa pada Anda, gumam penjaga itu. Aku. Kapten Himmel tergagap cukup lama, tidak mampu menjelaskan dirinya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ketakutan di dalam dirinya sangat besar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2262. Kapten Himmel teringat bagaimana dia memperlakukan David sejak hari pertama mereka bertemu. Bahkan hingga akhir, dia tetap memberikan pandangan tidak ramah dan terus memanggil David sebagai bocah nakal. Orang lain mungkin sudah terlibat dalam perkelahian dengan Kapten Himmel jika diperlakukan seperti itu. Salah satu anggota tim Kapten Himmel tiba-tiba berkata, Kapten, Anda sempat menyebutkan saat serangan terakhir bahwa banyak panah penghancur jiwa telah menghantam kereta yang membawa Nyonya dan Tuan Muda. Saat itu jelas bahwa segalanya sudah berakhir. Namun pada akhirnya, Nyonya dan Tuan Muda ternyata selamat. Apakah mungkin itu semua berkat bantuan Tuan David? Perkataannya membawa semua orang kembali mengingat kejadian hari itu. Para penjaga di hutan mungkin tidak menyadari, namun mereka yang berjaga di dekat kereta melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Mereka sempat kehilangan harapan. Tetapi sebelum menyadari apa yang terjadi, panah penghancur jiwa tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan Nyonya serta Tuan Muda berhasil selamat. Sekarang, setelah memikirkannya kembali, siapa lagi yang mungkin melakukannya selain Tuan David? Itu pasti perbuatan Tuan David.
Hanya dia yang mampu menyelamatkan Nyonya dan Tuan Muda tanpa kita sadari, ucap salah seorang penjaga. Benar. Itu pasti Tuan David. Sepertinya kita semua berhutang nyawa kepada David, Nyonya, dan Tuan Muda. Tanpa David, Nyonya dan Tuan Muda mungkin sudah tewas, dan itu juga berarti akhir bagi kita semua. Kapten Himmel pun mengingatnya kembali. Segala sesuatu menjadi masuk akal jika David, seorang tokoh dengan kekuatan alam abadi, yang telah menyelamatkan mereka. Kapten Himmel segera mengumpulkan dirinya dan menghentikan percakapan semua orang. Kita sebaiknya berhenti membicarakan ini sekarang. Tuan David sudah cukup besar hati untuk tidak tersinggung dengan kita. Kita beruntung bisa bertemu dengannya. Meskipun Nyonya dan Tuan Muda sudah aman, kita masih berada dalam bahaya. Bagaimanapun, musuh tidak mengetahui bahwa Nyonya dan Tuan Muda sudah pergi. Mereka masih akan mencoba menyerang kita. Dalam kondisi kita saat ini, sulit bagi kita untuk mencapai ibu kota kekaisaran dengan selamat. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Nyonya dan Tuan Muda akan tiba di ibu kota kekaisaran dengan selamat bersama Tuan David yang mengawal mereka. Kehidupan penuh kemewahan sudah ada di depan mata kita. Aku tidak ingin mati sekarang. Benar sekali. Kita sudah bertahan sejauh ini, dan banyak yang sudah berkorban. Kemenangan sudah dekat. Akan menjadi kerugian besar jika kita mati sekarang. Semua penjaga menatap Kapten Himmel, menunggu instruksinya. Kita membutuhkan rencana yang baik agar semua orang dapat mencapai ibu kota kekaisaran dengan selamat dan berusaha agar semua selamat. Kekayaan tanpa batas dan kehidupan penuh kenikmatan menanti kita di masa depan. Mata semua orang bersinar ketika mendengar kata-kata Kapten Himmel. Mereka semua menantikan kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang berkata sepatah kata pun, mereka dengan sabar menunggu pengaturan dari Kapten Himmel. Nyonya dan Tuan David sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa bergerak bersama-sama. Itu akan membuat kita menjadi target yang mudah. Musuh berpikir bahwa Nyonya dan Tuan Muda masih bersama kita, jadi kita perlu berpencar dan memperkecil tim kita. Kita akan bertemu di ibu kota kekaisaran, tempat Nyonya akan menunggu menyambut kita. Setuju. 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 Semua penjaga menyetujui saran tersebut. Saat ini, itulah rencana terbaik yang mereka miliki. Baik. Mari kita berpencar sekarang. Kita akan membawa pelayan-pelayan dengan kemampuan yang memadai bersama kita. Nyonya pasti akan memberikan penghargaan begitu kita tiba di ibu kota kekaisaran dan membalas semua jasa kita. Kalian semua harus ingat bahwa Nyonya akan menjadi ibu suri di Kekaisaran Agung Queen. Aku akan membawa seorang pelayan bersamaku. Aku juga akan membawa satu. Puluhan orang dalam tim itu segera berpencar menjadi kelompok kecil atau berpasangan, dan mereka menghilang ke dalam hutan. Semua kereta segera disembunyikan. Mereka harus segera bergerak sebelum musuh menyadari rencana mereka. Sekarang, setelah berpencar, musuh tidak akan mudah mengenali mereka. Bahkan jika musuh menyadari keberadaan mereka, musuh tidak akan sembarangan menyerang. Namun, begitu musuh menemukan kereta yang mereka tinggalkan, rencana mereka akan terbongkar, dan musuh akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2263, level 4 Civilization, galaksi tanpa batas di planet Brechen, tepatnya di dalam istana Kekaisaran Agung Queen. Seorang pria parubaya terbaring lemah di atas ranjang mewah. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak sangat lemah, seolah-olah ia bisa meninggal kapan saja. Pria itu adalah Kaisar Spencer Queen, penguasa tertinggi Kekaisaran Agung Queen, orang yang memegang kendali penuh atas segalanya di kerajaannya. Namun kini, pria yang memiliki kekuasaan sebesar itu hanya bisa terbaring di ranjang, tak mampu bergerak. Bahkan berbicara pun memerlukan usaha yang luar biasa. Di sekelilingnya, sejumlah pria tua berkerumun, dengan cemas memeriksanya. Keringat mengucur dari dahi mereka, sesekali mereka menyekanya. Hal ini menunjukkan betapa cemas dan takutnya mereka. Para pria tua ini adalah tabib-tabib terkenal di Kekaisaran Agung Queen, yang dipanggil khusus untuk merawat sang kaisar. Setahun yang lalu, Spencer tiba-tiba terserang penyakit aneh yang bahkan tabib istana tidak mampu mengatasinya. Dalam menghadapi situasi ini, mereka memutuskan untuk memanggil tabib-tabib terkenal dari seluruh penjuru kekaisaran untuk menemukan obat bagi penyakit ini. Namun, hasilnya tidak membuahkan harapan, tidak ada yang berhasil menemukan obatnya, dan tak seorang pun mampu mengidentifikasi penyebab penyakit tersebut. Setiap tabib yang memeriksanya mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Mereka tidak dapat memberikan pengobatan apapun karena tidak mengetahui akar dari penyakit ini. Sebagai bangsawan, Kaisar bukanlah orang yang bisa dijadikan bahan percobaan obat.
Jika terjadi kesalahan dalam uji coba, keluarganya mungkin tidak akan selamat dari hukuman eksekusi. Chow, Chow, bagaimana perkembangannya? Apakah salah satu dari kalian menemukan sesuatu? Tanya Spencer sambil batuk. Maafkan kami, Yang Mulia. Kami telah berpraktik hampir sepanjang hidup kami, tetapi kami belum pernah menemui penyakit yang aneh seperti ini, jawab salah seorang tabib dengan hormat. Itu benar, Yang Mulia. Kami telah melihat banyak penyakit aneh dan sulit disembuhkan selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang seperti penyakit Anda, ditambah tabib lainnya. Apakah ini berarti kalian tidak bisa mengobati kondisiku? Tanya Spencer sekali lagi. Benar, Yang Mulia. Tanpa mengetahui penyebab penyakit Anda, kami tidak bisa begitu saja memberikan obat. Bisa saja itu justru memperburuk kondisi Anda, jawab tabib itu dengan gigi terkatup rapat. Kalian semua. Chow tidak berguna. Tabib tidak becus. Jika kalian tidak bisa. Chow menyembuhkan aku, untuk apa kalian ada di sini? Spencer berteriak marah, meski dengan susah payah, para pelayan yang berada di sisinya segera maju untuk membantunya duduk. Sang kaisar telah menderita begitu banyak dalam setahun terakhir ini. Pria yang dulunya penuh semangat dan bertenaga kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Terbaring lemah di tempat tidur, Spencer teringat bagaimana kehidupannya sebelum ia jatuh sakit. Dimanapun ia pergi, semua pejabat dan rakyat Kekaisaran Agung Qin akan berlutut menghormatinya. Betapa megahnya masa-masa itu. Namun, sekarang semua yang bisa ia lakukan hanyalah terbaring di tempat tidur. Bahkan untuk makan dan pergi ke kamar kecil pun ia memerlukan bantuan orang lain. Spencer tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia masih muda dan memiliki banyak waktu untuk menikmati kemewahan dan kekayaan dunia ini. Hidup seperti ini, terkurung di ranjang, bukanlah pilihan yang bisa ia terima. Mohon tenang, Yang Mulia. Maafkan kami atas ketidakmampuan kami, dan mohon ampunilah kami. Para tabib memohon. Ketakutan mereka semakin besar, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2264. Dia sedang menunggu segalanya terselesaikan sebelum kembali ke kota Ember. Setelah itu, dengan menggunakan titik penurunan, dia akan kembali ke dunia nyata untuk menangani tumpukan urusan. Ratu Peri memiliki kekuatan terbesar di antara para elf. Oleh karena itu, dia harus memutuskan segalanya sendiri. Peran para tetua adalah untuk mengawasi Ratu Peri dalam hal-hal penting agar dia selalu mengutamakan kepentingan bangsa elf. Ratu Peri memiliki terlalu banyak kekuasaan, sehingga bangsa elf menunjuk beberapa orang tua yang terhormat untuk membatasinya. Ratu Isa bukan hanya yang paling kuat di antara para elf, tetapi juga yang terkuat setelah menerima warisan dari Ratu Peri sebelumnya. Berdiri di puncak pohon, dia tidak menemukan target, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada dunia. Boom, energi kuat memancar dari tubuhnya. Cuit. Cicit. Di hutan lebat dengan radius puluhan hingga ratusan kilometer, tak terhitung banyaknya burung dan binatang terganggu oleh energi ini. Beberapa menggali tanah, sementara yang lain melarikan diri jauh-jauh. Naluri mereka memberitahu bahwa tempat ini sangat berbahaya, dan mereka harus segera pergi. Saat itu, di tepi hutan lebat, di sebuah jalan raya yang luas, 3 kereta sedang bergerak maju. Itu adalah David dan timnya. Setelah lebih dari 1 hingga hampir 2 bulan perjalanan, mereka akhirnya telah melewati lebih dari setengah perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, David dan yang lainnya bertemu dengan banyak kafilah yang datang dan pergi. 3 kereta mereka tampak kecil dibandingkan dengan kafilah lain yang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan kendaraan setiap kali melintas. Mereka terlihat seperti keluarga yang sedang berlibur. Setelah kejadian terakhir, David tidak berani berhenti sembarangan, juga tidak membiarkan Evie dan yang lainnya menampakkan diri untuk menghindari masalah dan mencegah penundaan lebih lanjut. Dia hanya ingin segera mencapai Weir dan memulai babak baru untuk mengumpulkan poin mewah. Saat meninggalkan Sole, dia mendapatkan beberapa poin mewah, dan karena Evie saat kejadian terakhir, dia mendapatkan lebih banyak lagi di kota tingkat ketiga itu. Sekarang, poin mewah David sudah cukup untuk meningkatkan tubuhnya ke level Ancestral 10. Di bawah efek batas ganda, kekuatannya akan mencapai ketinggian baru. Ini akan memungkinkan dia melampaui alam dewa dan memasuki alam yang lebih tinggi. David tidak tahu seperti apa alam tersebut karena dia belum kembali ke dunia nyata untuk meningkatkan dirinya. Dia ingin pergi ke Weir terlebih dahulu. Apakah dia meningkatkan tubuhnya atau tidak akan mempengaruhi kekuatannya di Spirit Cage. Itu hanya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya di dunia nyata. Sebenarnya, dia tidak perlu terlalu khawatir, karena peringkat Dewa Leluhur sudah cukup untuk menangani semua insiden yang mungkin terjadi. Selanjutnya, dia membutuhkan 100.000 poin mewah untuk melanjutkan terobosannya. Jumlah yang sangat besar. Jadi, kota tingkat 2 atau 3 tidak lagi memenuhi kebutuhan David.
Oleh karena itu, dia harus pergi ke kota tingkat 1. Setelah dia meningkatkan kekuatan pikirannya ke batas level berikutnya di kota tingkat 1, dia akan mempertimbangkan untuk pergi ke kota utama Ember City yang disebutkan oleh Evie. Sambil melakukan itu, dia juga akan mengantar putri peri Evie kembali. David sedang memejamkan mata untuk beristirahat di dalam kereta, sementara Pebbles tidur nyenyak di pelukannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, David merasa bahwa gadis kecil itu telah tumbuh sedikit. Meskipun tidak terlalu terlihat, perubahan tersebut dapat diamati dengan jelas di bawah pengamatannya yang cermat. Menurut laju pertumbuhan ini, mungkin hanya butuh setahun bagi gadis kecil itu untuk tumbuh menjadi seorang gadis muda berusia 15, 16, 17, atau bahkan 18 tahun, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2265. David, yang sedang beristirahat di dalam kereta, tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan adanya energi yang sangat kuat. Meskipun energi itu berada sangat jauh, David masih bisa merasakannya. Itu adalah energi terkuat yang dia rasakan sejak tiba di Spirit Cage. Setelah beberapa saat, David kembali menutup matanya, memutuskan untuk mengabaikan hal itu. Meskipun dia sangat ingin bertemu dengan sumber energi tersebut, dia memilih untuk melupakannya setelah mempertimbangkan dengan matang. Tidak perlu mencari masalah baru. Pada saat yang sama, burung dan binatang yang melarikan diri akibat energi kuat dari Ratu Peri Isa mencapai lokasi David. Mereka melintasi jalur David untuk menjauh dari energi ketakutan dan keputusasaan yang memenuhi mereka. Jalan selebar 10 meter segera dipenuhi oleh binatang-binatang yang berlari panik. Kereta yang mereka tumpangi pun terlalu ketakutan untuk terus bergerak maju. Berbagai suara ketakutan dari binatang terdengar dari luar kereta. Cuit, cicit, sio. David menempatkan Pebbles dengan nyaman. Melihat gadis kecil itu hampir terbangun, dia cepat-cepat menenangkannya. Jadilah anak baik, Pebbles. Tidurlah sebentar lagi, Davi punya urusan dan akan segera kembali. Mendengar suara David, gadis kecil itu tidak jadi terbangun dan kembali tertidur. Setelah memakan harta berharga, dia sedang dalam proses memulihkan jiwanya, sehingga ia menjadi sangat mengantuk. David keluar dari kereta, dan yang dia lihat hanyalah hewan-hewan yang berlarian panik memenuhi jalan. Tampaknya ada sesuatu di belakang mereka yang sedang mengejar, menciptakan semacam gelombang kepanikan kecil. David melompat ke atas kereta. Beanie, Evie, Thor, dan yang lainnya dari 2 kereta di belakangnya juga keluar. Semua orang menatap pemandangan di depan dengan rasa penasaran. Mereka terlalu lemah untuk merasakan energi yang begitu kuat. Master David. Melihat David, semua orang menyapanya dengan sopan. David mengangguk sebagai balasan dan melihat ke arah dari mana para hewan itu melarikan diri. Energi kuat itu berasal dari arah tersebut. Jelas, binatang-binatang itu melarikan diri dengan panik karena terpengaruh oleh energi kuat itu. Apakah sumber energi tersebut manusia atau ras lain? Atau mungkin makhluk buas yang lebih kuat? Jika itu adalah makhluk buas, kekuatannya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan naga perak yang pernah membentuk kristal binatang. Bahkan naga perak sekalipun tidak akan punya pilihan selain melarikan diri jika bertemu dengan energi seperti itu. Untungnya, tidak ada makhluk buas yang sangat kuat di hutan ini. Kalau tidak, kekuatan destruktif mereka akan terlalu besar saat mereka melarikan diri. Dijamin akan ada mayat-mayat yang berserakan di sepanjang jalan. Siapapun yang menghalangi jalan mereka pasti akan mati. David mempertimbangkan apakah dia harus pergi dan melihat lebih dekat. Bagaimanapun, jalannya sekarang terhalang, sehingga dia tidak bisa bergerak meskipun dia mau. Kemudian, dia mendengar sebuah suara. Master David, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Tanya putri Evie dengan penasaran. Bahkan Evie, yang telah tinggal di hutan sejak kecil, baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Di hutan peri tempat tinggalnya, memang ada banyak hewan kecil, tetapi mereka tidak pernah berkumpul dalam skala sebesar ini. Setelah Evie bertanya, Beanie dan yang lainnya juga menatap David dengan penuh rasa ingin tahu. Semua orang ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ada energi yang sangat kuat di arah sana, dan aku rasa binatang-binatang ini merasa terancam olehnya, sehingga mereka memilih untuk melarikan diri. David menjelaskan sambil menunjuk ke arah kedalaman hutan di belakang para hewan. Seberapa kuat energinya? Tanya Evie. Sulit dikatakan. Sumbernya sangat jauh, jadi aku hanya bisa merasakannya dengan samar. David menggelengkan kepala. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat pihak lawan sebenarnya. Bahkan dia tidak yakin apakah itu manusia, ras lain, atau binatang buas yang hanya memiliki insting tanpa kecerdasan. Evie melihat ke arah yang ditunjukkan oleh David. Sayangnya, dia terlalu lemah untuk bisa merasakan energi Ratu Peri Isa. Jika dia bisa merasakannya,
Energi itu pasti terasa familiar baginya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2266, bagaimanapun juga, Evie tumbuh bersama Ratu Isa dan sangat mengenalnya. Master, karena lawan tampaknya sangat kuat, dan sekarang kita terhalang untuk maju. Apakah mereka akan bertemu dengan kita? Ditanya Beanie dengan cemas. Jangan khawatir, semuanya. Dilihat dari situasi saat ini, pihak lain tampaknya tidak berniat mendekati kita. Lagi pula, kalaupun mereka mendekat, aku ada di sini, bukan? David tersenyum. Ucapannya bukanlah tanda kesombongan, melainkan kepercayaan diri yang memang beralasan. Selama di Spirit Cage, David belum pernah bertemu lawan yang benar-benar bisa membuatnya serius. Kekuatan seseorang di dunia ini adalah cerminan dari kekuatan jiwa mereka di dunia nyata. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan pikiran seseorang di dunia nyata, semakin kuat juga kekuatannya di Spirit Cage. Datang ke Spirit Cage dengan kekuatan pikiran level Ancestral 10 milik David adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dalam kondisi normal, kekuatan hampir semua orang di Spirit Cage jauh lebih lemah dibandingkan di dunia nyata, karena kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan dan merupakan kelemahan manusia. Inilah alasan mengapa Spirit Cage diciptakan, untuk memungkinkan setiap orang memasuki dunia ini dan memperkuat kekuatan jiwa mereka. Jika tidak, untuk apa mereka datang ke sini? Untuk bersenang-senang, dari aura yang David rasakan, lawannya memang sangat kuat. Dia belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya dan mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, David sama sekali tidak merasa takut. Bahkan, ia sebenarnya ingin bertemu dengan orang yang sekuat ini. Namun, setelah memikirkannya lagi, dia memutuskan untuk melupakan hal itu. Pertama, ada urusan yang harus dia selesaikan. Kedua, jika dia pergi, tidak ada yang bisa menjaga Pebles dan yang lainnya, sehingga bisa berakibat buruk jika terjadi sesuatu. Lagi pula, di kota-kota tingkat pertama seperti Weir, dia yakin akan ada lebih banyak orang yang sekuat ini. Jadi, jika dia ingin bertemu dengan sosok yang kuat, itu akan mudah dilakukan di sana. Di sisi lain, pengawal peri telah menyelesaikan persiapan mereka. Ratu Isa melompat turun dari puncak pohon raksasa dan bergerak cepat menuju arah Weir dan kota Ember, diikuti oleh para pengawal peri di belakangnya. Mereka tidak menggunakan kendaraan tetapi bergerak dengan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya, mereka akan cepat lelah dan perlu istirahat, tetapi kecepatan mereka masih jauh lebih cepat dibandingkan David dan timnya yang menggunakan kereta. Jika David sendirian, dia juga bisa memilih untuk melakukan hal yang sama. Namun, karena ada orang-orang yang lebih lemah di timnya, mereka hanya bisa menggunakan kereta. Kalau tidak, siapa yang bisa mengikuti kecepatannya jika dia berlari dengan seluruh kekuatannya? Ratu Isa melangkah jauh ke dalam hutan sementara David dan yang lainnya mengambil jalan yang lebih mudah. Jarak antara keduanya ratusan kilometer, seperti dua garis paralel. Namun, karena kedua pihak menuju arah yang sama tetapi belum mencapai titik terdekat, semakin jauh Ratu Isa bergerak maju, semakin David merasakan energi kuat itu mendekat. Jika David terus mengabaikannya, Ratu Isa akan menjauh setelah mencapai titik terdekat, karena kecepatan pergerakannya jauh lebih cepat dibandingkan rombongan David. Pada akhirnya, jarak di antara mereka akan semakin menjauh, namun, saat ini, David benar-benar tidak menyadarinya. Berdiri di atas kereta, dia merasakan napas dari pihak lain semakin mendekat. Setelah mengernyit, David juga melepaskan sebagian energinya. Ini adalah peringatan untuk pihak lain bahwa di sini juga ada seorang yang kuat, jadi lebih baik jangan mendekat. Ratu Isa, yang sedang bergerak cepat, merasakan peringatan itu dan menyipitkan matanya. Kemudian, dia langsung memancarkan energi yang lebih kuat, mengirimkannya ke arah David dan timnya. Energi itu dengan cepat menghancurkan energi yang dilepaskan David dan langsung menyelimuti mereka. Evie, yang berada di dalam jangkauan energi ini, segera merasakan keakraban dengan napas ini, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Pada saat yang sama, Ratu Isa berhenti melangkah. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Dia menghilang dalam sekejap dari pandangan para pengawal peri di belakangnya, hanya meninggalkan satu kalimat. Aku telah menemukan Evie. Aku akan ke sana sekarang. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2267, Ratu Peri Isa melesat secepat mungkin menuju arah David dan kelompoknya. Baru saja, ia tidak hanya merasakan kekuatan besar yang mendekat, tetapi juga energi Putri Peri, Evie, yang sudah lama mereka cari. Gabungan dua hal itu membuat Isa langsung memiliki dugaan. Siapapun yang berani menyentuh Putri Peri pasti memiliki status dan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Karena itu, Isa sudah menduga bahwa orang ini adalah pihak yang membawa Evie. Siapapun dia, Isa sudah bersiap untuk memberikan pelajaran kepadanya. Tak peduli apakah lawan itu adalah keluarga super kaya seperti keluarga Leila, mereka akan membayar harga yang sangat mahal jika berani menculik Putri Peri. Dahulu,
kaum peri mungkin tidak berani mengucapkan hal seperti itu. Namun kini, di bawah kepemimpinan Ratu Isa, kaum peri telah menjalin hubungan baik dengan banyak keluarga kaya raya yang berkuasa. Selama tidak melibatkan kepentingan besar, banyak yang akan memberikan rasa hormat kepada kaum peri dan Ratu Isa. Saat ini, Isa diliputi kemarahan dan niat membunuh. Dia bertekad untuk membalaskan dendam Evie dan memulihkan kehormatan kaum peri. Di sisi lain, David bingung ketika sebagian energinya dihancurkan oleh pihak lain. Awalnya, ia hanya bermaksud untuk memperingatkan mereka agar tidak mendekat dan sama sekali tidak berniat untuk bertarung. Namun, alih-alih mundur, pihak yang tidak dikenal itu justru mempercepat langkahnya sambil memancarkan niat membunuh yang intens. Apa maksudnya ini? Apakah mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Apakah reaksi sebesar ini diperlukan? Apakah mereka begitu suka bertarung? Tidak mungkin. Bahkan jika mereka suka bertarung, seharusnya itu hanya duel persahabatan tanpa niat membunuh. Kita bahkan tidak saling kenal dan tidak memiliki dendam apapun. Sungguh aneh. David hanya bisa menggelengkan kepala dengan heran. Dia dapat merasakan energi kuat dan niat membunuh itu semakin mendekat. Jika dia tidak menghentikannya, dalam waktu singkat mereka akan tiba di tempatnya. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi mereka terlebih dahulu. David tidak bisa membiarkan pihak lawan mendekati Beanie, Thor, dan yang lainnya, yang semuanya terlalu lemah. Jika pertempuran terjadi di sana, dampaknya bisa sangat berbahaya, kecuali Pebles, yang memiliki kekuatan misterius yang bisa melindungi dirinya, anggota tim lainnya mungkin tidak akan mampu menahan dampak energi tersebut. Semua tetap di sini. Aku akan melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengatakan itu, David melompat dan berubah menjadi bayangan yang menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap. Ketika Evie merasakan kehadiran yang sangat familiar sebagai milik ibunya, Ratu Peri, dia merasa sangat bahagia. Namun, setelah David pergi, dia segera menyadari apa yang mungkin terjadi dengan panik. Evie berteriak, Master David, jangan pergi." Namun, David sudah pergi jauh dan tidak bisa mendengar teriakan Evie. "Putri Evie, ada apa?" Beanie, yang berada di samping Evie, bertanya dengan cemas. "Beanie, cepat hentikan Master David agar tidak mendekat," kata Evie dengan panik. "Putri Evie, jangan khawatir. Master David sangat kuat. Dia pasti memiliki rencananya sendiri. Kita harus mempercayainya dan menunggunya di sini. Dia akan kembali dengan selamat." Beanie mencoba menenangkan Evie. "Tidak. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kau harus menghentikan Master David. Aku takut mereka akan salah paham, dan jika itu terjadi, Master David mungkin tidak akan bisa kembali." Evie menangis penuh ketakutan. Evie tahu betul seberapa kuat David. Namun, apakah David lebih kuat daripada ibunya? Ratu Isa bukanlah sosok biasa. Dia adalah Ratu Peri dan pemimpin nomor 1 di antara kaumnya. Setelah menerima warisan leluhur, kekuatan bertarung Ratu Isa sudah setara dengan para petarung terkuat dari keluarga super kaya seperti keluarga Layla. Evie sangat yakin bahwa ibunya pasti telah menemukan keberadaannya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2268. Ratu Peri Isa melaju dengan kecepatan penuh. Sementara di sisi lain, David sudah bergerak lebih dulu untuk menghadapi ancaman yang ia rasakan. Namun, Evie kini benar-benar diliputi kepanikan. Jika ibunya, Ratu Isa, salah paham dan mengira bahwa David adalah orang yang menculiknya, David mungkin akan terluka parah atau bahkan terbunuh dalam pertempuran yang terjadi. Evie tidak bisa menerima kemungkinan itu. David adalah penyelamatnya. Tanpa David, takdir Evie akan berubah menjadi bencana. Jika dia harus melihat David dihancurkan atau dilumpuhkan oleh ibunya, Evie tahu ia akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Melihat Evie yang begitu panik, Beanie ikut cemas. "Putri Evie, ada apa? Jelaskan padaku dengan jelas, mengapa Master tidak akan kembali?" Evie, dengan air mata yang mulai mengalir, mencoba menjelaskan, orang yang dirasakan oleh Master David adalah ibuku, Ratu Peri. Dia datang ke The Spirit Cage untuk mencariku. Aku sudah hilang begitu lama, dan aku tidak meninggalkan tanda khusus yang hanya dimiliki oleh kaum peri. Jadi, ibuku pasti berpikir aku ditangkap oleh orang jahat. Jika dia mengira Master David yang menculikku, dan mereka bertarung, Master David tidak akan bisa mengalahkan ibuku. Beanie mendengar penjelasan itu dengan mata terbelalak. Kini, dia mengerti betapa gentingnya situasi ini. David, yang biasanya tidak terkalahkan di matanya, tiba-tiba terasa rapuh di hadapan sosok seperti Ratu Isa. Beanie sadar bahwa David mungkin tidak akan mampu melawan Ratu Peri yang terkenal sebagai petarung terkuat di Layla. Evie menggigit bibirnya, merasa putus asa.
Seandainya aku menghentikan Master David lebih cepat dan menjelaskan bahwa energi yang dia rasakan adalah ibuku, dia pasti tidak akan terburu-buru maju untuk melindungi kami. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Kecepatan mereka tidak akan cukup untuk menyusul David sebelum dia bertemu dengan Ratu Isa. Evie bisa merasakan kemarahan yang membara dari aura ibunya yang semakin mendekat. Pertemuan antara keduanya hampir pasti akan berakhir dengan pertempuran. Apa yang harus kulakukan sekarang? Evie bertanya-tanya dalam hati. Aku tidak ingin penolongku berhadapan dengan ibuku yang terkasih. Beanie berdiri dengan linglung, pikirannya penuh kekhawatiran. Sebagai seseorang yang dulu tinggal di planet Lucio, Beanie tahu betapa kecilnya planet itu dibandingkan dengan seluruh peradaban level 9 seperti Layla. Dia juga tahu betapa berpengaruhnya Ratu Peri Isa. Isa adalah sosok nomor 1 di Layla, yang dihormati oleh berbagai kekuatan besar. Selain itu, kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan. Bahkan bisa menyaingi para petarung terbaik dari keluarga super kaya seperti Layla Beanie, yang selalu mengagumi kekuatan David, kini merasa gentar. David mungkin kuat, tapi apakah dia bisa melawan Ratu Peri yang sudah terkenal selama bertahun-tahun? David terlalu muda dan belum memiliki pengalaman bertarung seperti Ratu Isa. Di sisi lain, Beanie menyadari perasaannya sendiri. Ketika ia memutuskan untuk mengikuti David, awalnya ia hanya ingin mencari perlindungan bagi dirinya dan keluarganya. Namun, seiring waktu, perasaan Beanie terhadap David berubah. David adalah sosok yang berbeda dari pria kuat lainnya yang pernah ia temui. Meski memiliki kekuatan besar dan latar belakang yang luar biasa, David tetap rendah hati dan mudah bergaul. Ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan sangat baik, tanpa memandang status mereka. Beanie tidak pernah merasa tertekan berada di dekatnya, tidak seperti saat ia berurusan dengan orang-orang berkuasa lainnya yang selalu menuntut kesempurnaan dan siap menghukum jika ada kesalahan. David membuatnya merasa nyaman dan bahagia setiap hari, meski Beanie hanya seorang pelayan. Namun, David tidak pernah memperlakukannya seperti seorang pelayan. Di mana lagi aku bisa menemukan seorang tuan seperti dia? Beanie bertanya dalam hatinya, dia tidak ingin ada yang terjadi pada David. Sementara Evie menangis putus asa, Beanie mulai mencari cara. Bagaimana aku bisa mencegah pertarungan ini? Namun, situasinya sangat sulit. Mereka tidak memiliki kekuatan atau kecepatan untuk mencapai David tepat waktu. Aku harus menemukan solusi, atau kita akan kehilangan Master David masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2269. IP Putri Evie, apa kau yakin? Penguasa kuat yang disebut oleh Master David itu benar-benar Ratu Peri? Beanie bertanya dengan suara gemetar. Ya. Aku sudah hidup bersama ibuku sejak kecil, dan aku sangat akrab dengan energinya. Aku tidak mungkin salah, jawab Evie dengan penuh keyakinan. Beanie mulai panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Evie menjawab dengan cemas. Beanie, kita harus menghentikan Master David dan ibuku, kalau tidak mereka pasti akan bertarung. Aku takut Master David akan terluka. Namun, yang ditakutkan Evie sebenarnya lebih dari sekadar luka ringan. Ia tahu betul sifat ibunya yang tegas dan kejam. Jika ibunya sampai salah paham dan mengira bahwa David menculiknya, Ratu Isa mungkin tidak akan ragu untuk membunuh David di tempat. David adalah penyelamat Evie. Jika ibunya, dalam kemarahan yang salah arah, sampai membunuh David, Evie tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Di tengah hutan, David dan Ratu Isa melaju seperti dua meteor yang terbang dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka sudah saling mendekat, siap untuk bertarung. David menghentikan langkahnya terlebih dahulu. Dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dari aura yang dirasakannya, jelas sekali bahwa lawannya datang dengan niat membunuh. Namun, David tidak tahu alasannya. Kenapa dia begitu marah? Apakah aku secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang salah? Pikir David dalam kebingungan. Dia tidak suka bertarung tanpa alasan yang jelas. Baginya, pertempuran hidup dan mati tanpa alasan hanyalah sia-sia. Jika hanya untuk berlatih atau mengukur batas kekuatannya, David sebenarnya tidak keberatan. Tetapi, yang satu ini jelas bukan duel yang bersahabat. David mengerutkan alisnya dan berseru lantang. Hai, kawan. Boleh aku tahu apa maksud semua ini? Suaranya menggema dan sampai ke telinga Ratu Peri Isa dengan jelas. Namun, Isa yang dipenuhi kemarahan tak ingin mendengar penjelasan. Semakin dekat jaraknya dengan David, semakin jelas dia bisa merasakan kehadiran Evie. Orang ini pasti penculik yang membawa putriku, pikirnya. Kekuatan kemarahan yang lama terpendam kini meledak. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menghancurkan penculik di hadapannya. Mati kau!
Ratu Isa berteriak sambil menggertakkan giginya. David hanya bisa menghela napas. Orang ini benar-benar tidak mau mendengarkan. Dia sebenarnya ingin menghindari pertempuran ini, tetapi melihat lawannya tidak memberi ruang untuk dialog, dia tidak punya pilihan lain. David mengeraskan tekadnya. Kalau dia memaksa bertarung, aku tidak akan mundur. Boom, dua sosok yang melaju seperti meteor akhirnya bertabrakan dengan kekuatan yang dahsyat. Ledakan memekakan telinga terdengar, mengguncang seluruh area di sekitarnya. Di titik tabrakan, pepohonan dan tanah lenyap, menciptakan sebuah kawah besar yang menganga. Hutan di radius 10 km menjadi hancur berantakan akibat benturan tersebut. Meskipun mereka berada di The Spirit Cage, sebuah dimensi yang tidak nyata, dampak pertempuran mereka tetap luar biasa besar. Jika mereka bertarung di dunia nyata, seorang ancestral deity seperti David bisa menghancurkan sebuah planet hanya dengan menjentikan jari. Kekuatan yang dilepaskan oleh kedua belah pihak jelas menunjukkan bahwa mereka adalah petarung kelas atas di The Spirit Cage. Beanie dan Evie, yang baru saja berencana untuk berangkat menghentikan pertempuran, terkejut melihat ledakan besar itu. Boom, dentuman keras menggema lagi. Evie dan Beanie hanya bisa memandang dengan wajah pucat, menyadari bahwa mungkin sudah terlambat untuk menghentikan pertumpahan darah ini. Putri Evie, kita harus melakukan sesuatu. Beanie berteriak panik, namun Evie hanya bisa menggigit bibirnya dengan air mata mengalir. Tolonglah, Master David, bertahanlah. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2270, ledakan besar terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang kuat dari benturan antara David dan Ratu Isa. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga Beanie dan Putri Evie terlempar dari kereta mereka, terjatuh tanpa daya ke tanah. Ketika mereka berdiri kembali, mereka saling memandang dengan kekhawatiran yang mendalam di mata masing-masing. Habis sudah, pikir mereka berdua, dengan kekuatan mereka yang terbatas, Beanie dan Evie tahu bahwa mendekati medan pertempuran pada level seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Mereka bahkan tidak bisa menahan sisa-sisa kekuatan dari benturan tersebut dari jarak sejauh ini. Jika mereka memaksa maju, hasilnya hanya satu, kematian karena gelombang kejut. Di sisi lain, Thor dan para pengawal keluarga Nacht juga menunjukkan ketakutan yang sama. Begitu kuat. Mereka belum pernah bertemu dengan sosok yang sekuat itu seumur hidup mereka. Setelah benturan keras itu, sejenak suasana di langit menjadi sunyi senyap. David dan Ratu Isa berdiri beberapa kilometer terpisah di udara, saling menatap satu sama lain. Kini, mereka bisa melihat wajah lawan mereka dengan lebih jelas. Bagi David, ia merasa terkejut karena lawannya ternyata seorang wanita yang mengenakan cadar. Sementara itu, Ratu Isa juga tidak menyangka bahwa pemuda yang mampu menahan serangannya tanpa terluka adalah seorang anak muda yang tampak begitu segar dan belia. Betapa kuatnya kekuatan jiwanya di usia yang masih muda, pikir Isa. Ini hanya menguatkan dugaannya bahwa pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Tidak heran dia berani menculik Evie. Dalam pandangannya, hanya seseorang dengan keberanian dan dukungan luar biasa yang berani mengambil risiko sebesar itu. Ketika Ratu Isa memandang David, kemarahan dan niat membunuh di matanya semakin membara. Sementara itu, David hanya bisa mengerutkan keningnya, kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Apa wanita ini gila? Pikir David. Kami tidak pernah bertemu sebelumnya, dan aku bahkan tidak punya alasan untuk bermusuhan dengannya. Tapi mengapa dia langsung ingin membunuhku begitu saja? David mencoba lagi untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dengan suara tegas, ia bertanya, Nona, sepertinya kita tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak memiliki permusuhan apapun. Jadi, apa arti semua ini? Ratu Isa balas menjawab dengan nada dingin, kau tidak bisa menebaknya? Tentu saja aku ingin membunuhmu. Kenapa? David bertanya heran. Perlukah alasan untuk berurusan dengan bajingan sepertimu? Isa mengejek sambil mencibir. David terkejut sekaligus geli mendengar tuduhan Isa. Aku baru berada di The Spirit Cage kurang dari setahun. Aku selalu berusaha menaati aturan dan tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat atau merugikan. Baginya, ia hanya menyerang jika benar-benar terpaksa. Bagaimana aku bisa dianggap sebagai bajingan? Pikirnya, David mulai menduga-duga apakah wanita ini mungkin merupakan pendukung keluarga Mace yang sebelumnya menjadi musuhnya. Namun, hal itu tidak masuk akal, karena keluarga Mace hanyalah keluarga dari kota kelas 2. Jika mereka memiliki dukungan sekuat ini, mereka akan menguasai seluruh wilayah Sole dan membuat keluarga-keluarga lain tidak berkutik. Karena tidak bisa menemukan jawabannya, David akhirnya memutuskan untuk berhenti memikirkan hal itu. Dia menatap Ratu Isa dengan tatapan tajam dan berkata, Nona, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Namaku David Liddell, dan meskipun aku tidak mengklaim diriku sebagai orang suci, aku tidak pernah melakukan kejahatan.
Jika kau terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan aku jika aku mulai bersikap kasar. David mulai kehilangan kesabarannya. Dia sudah beberapa kali mencoba meredam situasi, tetapi lawannya terus-menerus memaksanya untuk bertarung. Meski dikenal sebagai orang yang sabar, ada batasnya juga ketika menghadapi perilaku yang keterlaluan. Ratu Isa tertawa dingin. Benarkah? Itu justru yang aku inginkan. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu, anak muda. Akan kubuktikan padamu bahwa meskipun kau memiliki sedikit kekuatan dan latar belakang, itu tidak berarti kau bisa bertindak sesuka hatimu. Ada beberapa orang yang kekuatannya jauh melampaui batasmu. Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, Ratu Isa kembali menyerbu ke arah David. Dalam hati, Isa sebenarnya tahu bahwa jika pemuda bernama David ini bisa menahan serangannya yang kuat, dia pasti memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Bahkan jika aku menang dalam pertempuran ini, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya begitu saja. Pikir Isa. Tujuan Isa sekarang telah berubah. Dia tidak lagi berniat membunuh David di tempat, tetapi setidaknya dia ingin melukainya cukup parah dan kemudian membawanya untuk diadili di hadapan keluarganya yang kuat. Di sanalah dia akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang terjadi pada putrinya, Evie. Namun, David tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia menegangkan otot-ototnya dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Bentrokan ini tidak lagi bisa dihindari, dan pertarungan mereka kini menjadi lebih serius dari sebelumnya. Boom! Pertarungan di udara kembali memicu ledakan dahsyat yang menggetarkan seluruh hutan di bawah mereka, sementara Beanie dan Evie hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dari kejauhan. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2271, David menatap wanita yang kembali menyerangnya dengan penuh amarah dan niat membunuh. Dia benar-benar ingin memberitahu wanita itu bahwa dia pasti salah orang. Namun, wanita berkerudung tersebut sama sekali tidak memberinya kesempatan dan langsung menyerang begitu terjadi perbedaan pendapat. Saat ini, David juga merasa sangat marah. Jika kau ingin bertarung, maka ayo bertarung. Kita hanya akan membicarakan ini setelah selesai. Jika aku terus berbicara, dia akan mengira aku takut padanya. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan ketika dia menyadari bahwa dia telah salah sasaran. Segera, David maju untuk menghadapi serangannya. Keduanya pun bertarung lagi. Boom! Crash! Pow! Terdengar suara benturan yang tak terhitung jumlahnya. Ratu Elf Isa semakin terkejut seiring berjalannya pertarungan. Anak nakal ini sangat kuat. Aku sudah menggunakan 80% dari kekuatan tempurku, tapi aku masih belum bisa mengalahkannya. Kekuatan mana yang diam-diam membesarkannya? Dia mengaku bernama David Liddell. Namun, tidak ada keluarga besar dengan nama Liddell di Layla. Para elf memiliki hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan besar di Layla, jadi Ratu Isa yakin di antara generasi muda di Layla, tidak ada orang bernama David, setidaknya tidak yang muncul ke permukaan. Namun, tidak bisa dipastikan jika ada yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Beberapa kekuatan akan diam-diam melatih keturunan berbakat mereka untuk menghindari pembunuhan oleh musuh yang memusuhi mereka. Dan kematian sebelum waktunya, sementara yang ditampilkan ke publik hanyalah untuk menarik perhatian semua orang. Ratu Isa menduga bahwa anak nakal bernama David di hadapannya adalah tipe seperti itu. Jika kekuatan pikirannya kuat, maka kekuatan fisiknya di dunia nyata tidak akan jauh berbeda. David juga terkejut dengan kekuatan Ratu Isa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang membuatnya bertarung serius sejak memasuki The Spirit Cage. Namun, kekuatan kecilnya masih jauh dari cukup untuk membunuhnya. Boom! Setelah satu pukulan, keduanya mundur lagi. Dalam dua pertempuran itu, David dan Ratu Isa sama-sama tidak bisa berbuat banyak satu sama lain. Kau anak nakal, kekuatan jiwamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Kekuatan mana yang diam-diam melatihmu sebagai penerus? Katakan padaku dan aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi kau juga harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Ratu Isa menatap David dari kejauhan dan berbicara lebih dulu. David kembali tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia berpikir bahwa wanita di depannya pasti salah orang. Jadi, kenapa dia malah mulai menyerangnya bahkan tanpa tahu siapa dirinya? Orang macam apa yang melakukan hal seperti itu? Hingga sekarang, David masih tidak mengerti mengapa wanita ini begitu membencinya dan ingin membunuhnya. Jika kau bahkan tidak tahu siapa aku, tapi kau ingin membunuhku? Betapa konyolnya. David mencemooh. Aku akan bertanya lagi, apakah kau akan memberitahuku? Bukan karena aku tidak mau memberitahumu, tapi kau tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu. David mengangkat tangannya dan berkata dengan nada putus asa. Bagaimana kau tahu aku tidak akan percaya jika kau tidak memberitahuku? Kalau begitu dengarkan baik-baik. Aku, David Liddell, bukan penerus dari kekuatan manapun. Aku adalah diriku sendiri. Dan sampai sekarang aku tidak pernah bergantung pada siapapun, jadi kurasa kau pasti salah orang dan tidak ada gunanya kita terus bertarung. Kau bercanda?
Ratu Isa menatap David dengan tatapan penuh niat membunuh lagi. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia salah orang? Evie adalah putri elf dan Isa yang membesarkannya. Jadi, bagaimana mungkin dia salah mengenali energi Evie? Ya aku sudah bilang bahwa kau tidak akan percaya. Sudahlah, kalau kau ingin bertarung, ayo bertarung. David menunjukkan sikap acuh tak acuh. Apa yang perlu dikatakan sudah dia katakan. Apa yang bisa David lakukan jika pihak lain menolak untuk mempercayainya? Sangat baik. Karena kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku. Aku hanya bisa mengalahkanmu dan membiarkan orang tuamu datang menjemputmu. Setelah Ratu Isa selesai berbicara, energinya kembali melonjak. Kali ini, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi anak nakal ini. Dia harus melumpuhkan David untuk melampiaskan amarahnya. David menatap wanita itu yang energinya kembali melonjak. Kemudian, dia mengesampingkan sikap acuh tak acuhnya dan menjadi serius. Boom, boom, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2272, dua pancaran cahaya surgawi melesat ke langit dan menembus awan. Cahaya milik Ratu Isa berwarna hijau, sedangkan milik David berwarna emas. Beanie dan yang lainnya, yang berada puluhan kilometer jauhnya, tertegun ketika melihat pancaran cahaya hijau dan emas yang menjulang di kejauhan. Meskipun jaraknya cukup jauh, mereka bisa merasakan dua tekanan yang sangat kuat datang. Rasanya seolah-olah mereka terperosok ke dalam gua es. Mereka merasakan dingin di seluruh tubuh dan tidak bisa bergerak. Itulah kekuatan para petarung sejati. Evie tahu bahwa cahaya hijau pasti berasal dari ibunya, Ratu Isa. Jadi, apakah itu berarti cahaya emas adalah milik Guru David? Kedua pancaran cahaya itu hampir seimbang. Tiba-tiba, mata Evie berbinar. Berdasarkan situasi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Guru David tidak jauh lebih lemah daripada ibunya, Ratu Isa. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi ibunya? Sementara Evie terkejut. Dia juga merasa sedikit senang, bukan karena dia berpihak pada orang luar dan berharap ibunya kalah dari David. Itu jelas tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, Evie memiliki keyakinan mutlak pada ibunya, Ratu Isa. Namun, semakin kuat David, semakin kecil kemungkinan ibunya akan membunuhnya. Akan lebih baik jika kekuatan keduanya seimbang, sehingga tidak ada yang dapat mengalahkan satu sama lain. Itu akan menjadi hasil terbaik. Beanie yang berdiri di samping sudah terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kedua pancaran cahaya yang menjulang ke langit itu sangat jelas, dan tentu saja dia juga melihatnya. Salah satunya adalah Ratu Elf, dan yang lainnya tentu saja adalah David. Guru David sangat kuat. Tadi aku khawatir dia akan dibunuh oleh Ratu Elf. Rupanya aku hanya berpikir berlebihan. Dia bahkan bisa bertarung dengan Ratu Elf yang merupakan nomor satu di antara para elf. Jadi ini sudah cukup membuktikan betapa kuatnya dia. Dan ini hanya di The Spirit Cage, bukan di dunia nyata. Tapi dia sudah begitu kuat. Apakah dia akan lemah di dunia nyata? Di Layla, seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat pasti tidak akan lemah dalam pertempuran. Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan. Tampaknya aku mengikuti orang yang tepat. Di masa depan, aku harus terus mengikutinya dengan setia. Bahkan menjadi salah satu pelayannya adalah suatu kehormatan dalam hidupku. Ratu Isa menatap sosok berkilauan emas di depannya, menggertakkan giginya erat-erat, dan merasakan keputusasaan di hatinya. Ternyata, anak nakal ini juga menyembunyikan kekuatannya. Aku benar-benar meremehkannya. Aku ingin tahu kekuatan mana yang bisa membesarkan orang aneh seperti ini. Dia sangat pandai menyembunyikan diri. Hanya berdasarkan kekuatan jiwa saja, para jenius muda di Layla yang dikagumi oleh banyak orang bahkan tidak pantas mencium kakinya. David, aku meremehkanmu. Kau sangat luar biasa. Setidaknya dalam hal kekuatan jiwa, anak-anak muda dari Layla jauh tertinggal darimu, kata Ratu Isa dengan suara dalam. Meskipun dia tidak begitu menyukai David karena insiden dengan Evie, dia harus mengakui bahwa anak ini adalah jenius sejati. Apapun kekuatan yang diam-diam melatih penerus ini, dia pasti akan mendapatkan pijakan di Layla di masa depan. Jika bukan karena Evie, Ratu Isa sebenarnya tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan orang seperti ini. Itu akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Para elf selalu berusaha berteman dengan kekuatan-kekuatan besar di Layla sebanyak mungkin, sehingga ketika para elf menghadapi masalah di masa depan, semua orang bisa mengulurkan tangan membantu mereka. Sekarang, bertarung melawan orang muda yang menjanjikan seperti David bertentangan dengan tujuan awal mereka. Dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Ratu Isa. Dia bahkan mulai menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa kekuatan jiwa David begitu kuat, dia akan langsung membiarkan Evie menikah dengannya jika dia benar-benar menyukai Evie. Dengan begitu, kedua belah pihak juga bisa membentuk aliansi yang lebih erat. Mengorbankan seorang putri untuk berinvestasi pada seorang jenius muda seperti David benar-benar layak. Para elf juga tidak akan kecewa dengan hasilnya di masa depan. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2273. Begitu juga denganmu.
Aku tidak menyangka kau juga menyembunyikan kekuatanmu, tapi hanya sebatas itu. Jika kau ingin melumpuhkanku dengan kekuatanmu saat ini, kurasa itu akan sedikit sulit, jawab David dengan senyum. David, aku mengakui bahwa kau sangat kuat, tapi kekuatan bukan segalanya, terutama ketika perbedaannya tidak terlalu besar. Hasil dari pertarungan juga bergantung pada banyak aspek lain, ujar Ratu Isa. Tampaknya kau masih belum mau menyerah. Jujur saja, aku tidak ingin bertarung denganmu. Pertarungan seperti ini tidak ada artinya bagiku, tetapi karena kau tidak akan membiarkanku pergi, maka mari kita lanjutkan. David tahu betul bahwa hasil dari pertempuran tidak hanya bergantung pada kekuatan mentah. Kecuali salah satu pihak memiliki kekuatan yang benar-benar menghancurkan pihak lain, segalanya masih mungkin terjadi. Misalnya, senjata rahasia, jebakan, jurus pamungkas, atau teknik tersembunyi lainnya, semuanya bisa menentukan hasil pertarungan. David juga yakin bahwa wanita di depannya ini pasti memiliki banyak kartu truf, namun, baginya itu tidak masalah. Dia pun belum mengerahkan semua kekuatannya. Kali ini, David memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif. Bukan, melihat David mulai bergerak, Ratu Isa pun mengikuti. Kedua sosok tersebut, satu berwarna emas, yang lain hijau, menghilang hampir pada saat yang bersamaan. Mereka berdua bergegas menuju lawan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah saling bertabrakan. Boom! Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari titik di mana mereka bertabrakan. Hutan yang sudah tandus dalam radius lebih dari 10 km kembali berantakan. Dampak yang begitu kuat sekali lagi membuat Beanie, Evie, dan yang lainnya menyadari betapa dahsyatnya pertarungan antara para petarung sejati. Selama Evie mendekati lingkaran pertarungan antara David dan Ratu Isa, dia bisa menghentikan mereka. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu melakukannya. Mencoba mendekat secara paksa hanya akan menjadi upaya bunuh diri. Evie tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang hingga pertarungan berakhir, berharap ibunya akan datang untuk menjemputnya agar dia memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Sementara itu, pengawal elf yang mengikuti Ratu Isa juga terhalang oleh gelombang kejut. Mereka jauh lebih kuat daripada Beanie dan yang lainnya. Namun tetap saja, mereka tidak berani mendekat. Jika mereka mencoba masuk, mereka tidak hanya tidak akan bisa membantu Ratu Isa, tetapi juga akan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Para pengawal elf pun terkejut mengetahui bahwa Yang Mulia Ratu telah bertemu lawan yang begitu kuat. Namun, seperti Evie, mereka tetap yakin bahwa Yang Mulia Ratu tidak akan kalah. Setelah tabrakan dahsyat itu, baik David maupun Ratu Isa tidak berniat berhenti. Keduanya saling menyerang berkali-kali. Di pusat pertempuran mereka, hutan yang dulunya lebat kini menjadi tandus dan penuh lubang besar. Untungnya, sebagian besar binatang yang hidup di sana sudah kabur setelah merasakan energi yang dilepaskan oleh Ratu Isa. Jika tidak, banyak makhluk akan mati terkena dampak dari pertempuran ini. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh keduanya hampir seimbang. Berdasarkan situasi pertarungan saat ini, akan sulit menentukan pemenangnya jika mereka terus bertarung seperti ini. Ratu Isa menatap David, yang dengan mudah dapat menghindari serangannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan anak nakal ini tanpa menggunakan beberapa kartu trufnya. Keadaan sudah berkembang sejauh ini, dan dia sudah tidak bisa mundur lagi, seperti anak panah yang sudah berada di busur. Dengan gigi terkatup rapat, Isa melawan serangan David dengan kekuatan penuh. Boom! David dan Ratu Isa sama-sama mundur. Di tengah proses mundurnya, sebuah busur hijau tiba-tiba muncul di tangan kiri Ratu Isa. Dia meletakkan tangan kanannya pada tali busur dan menariknya hingga membentuk setengah lingkaran. Sebuah anak panah tembus pandang muncul di busur itu. Akhirnya, dia melepaskan tangan kanannya. Wos! Suara tajam terdengar. Anak panah tembus pandang itu lepas dari busur di tangan kiri Ratu Isa dan melesat menembus udara dengan kecepatan yang hampir mencapai teleportasi. Sebelum suara anak panah memecah udara terdengar, anak panah tembus pandang itu sudah berada tepat di depan David. Namun, bidikan anak panah itu diarahkan pada bahu kiri David, bukan pada kepalanya atau jantungnya. Ratu Isa memang tidak berniat membunuh David. Tidak masalah kekuatan mana yang diam-diam menjadikannya penerus. Berdasarkan penampilannya sejauh ini, status David sudah sangat jelas. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2274. Jika Isa membunuh David, kekuatan di balik dirinya pasti akan bertarung melawan para elf dengan segala cara. Jumlah anggota bangsa elf memang tidak banyak. Dan satu-satunya yang benar-benar kuat dan mampu berdiri di puncak Leila hanyalah Ratu Isa. Dibandingkan dengan keluarga-keluarga besar dari ras manusia, jaraknya masih sangat besar. Jika Isa benar-benar menyinggung kekuatan di belakang David, para elf mungkin tidak akan selamat. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, bukan berarti Ratu Isa tidak ingin membunuh David, tetapi dia tidak berani. Sebagai ratu para elf, dia harus mempertimbangkan kelangsungan hidup seluruh bangsanya. David masih terpengaruh oleh gelombang kejut, dan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, panah yang ditembakkan oleh Ratu Isa telah mencapainya. Kecepatan panah itu begitu cepat hingga membuat David terkejut. Beruntung,
dia sudah waspada terhadap serangan Ratu Isa. Dengan segera, dia mengulurkan tangan kanannya dan mencoba menangkap panah tembus pandang itu dengan sekuat tenaga. Namun, saat David menangkap panah tersebut, kekuatan besar menghantamnya. David menghilang dari tempatnya berdiri dan terpental ke belakang akibat kekuatan besar itu. Dalam sekejap, dia sudah mencapai puncak gunung lebih dari 20 km jauhnya. Crash! Tubuhnya menghantam puncak gunung, menghasilkan getaran dan suara yang sangat keras. Puncak gunung setinggi ratusan meter itu runtuh. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan panah Ratu Isa. Akan sangat mengerikan jika panah itu benar-benar mengenai David secara langsung. Setelah berhasil mengenai sasaran, Ratu Isa tidak melanjutkan serangan. Busur hijau di tangannya kemudian menghilang. Dia segera melesat ke arah gunung yang telah runtuh untuk memeriksa hasil serangannya. Namun, alih-alih merasa senang atas kemenangan itu, Isa justru merasa cemas. Alisnya berkerut tajam. Apakah aku menyerang terlalu keras? Jangan mati, David. Kau bocah nakal, pikirnya cemas. Isa sama sekali tidak menduga bahwa David, yang tadi begitu tangguh, tidak mampu menahan satu anak panahnya. Dia berpikir akan butuh lebih dari satu panah untuk mengalahkan David. Siapa sangka, ternyata satu panah sudah cukup. Gunung yang runtuh itu kini diselimuti debu tebal, sehingga Isa tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dia tidak tahu apakah David hanya mengalami cedera ringan, cedera serius, atau bahkan mendekati kematian. Namun, tidak ada pergerakan di gunung itu selama beberapa waktu. Membuat Ratu Isa semakin gugup. Jangan-jangan dia mati, pikirnya dengan gelisah. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Harusnya tidak mungkin berdasarkan pertarungan yang baru saja terjadi, kekuatan David tidak diragukan lagi. Selain itu, setelah melepaskan panah tadi, Isa juga telah mengurangi kekuatannya. Paling buruk, David mungkin hanya akan terluka parah. Tetapi dia seharusnya tidak mati. Ketika Ratu Isa sedang mempertimbangkan apakah dia harus masuk untuk memeriksa keadaan, tiba-tiba, sebuah energi besar dan menyesakan meledak ke langit di depannya. Menghadapi kekuatan ini, bahkan Ratu Isa, sang Ratu Elf, merasa dirinya kecil. Angin badai dahsyat muncul tiba-tiba, meniup tebalnya debu yang menutupi gunung itu. Isa juga terkena badai ini, meskipun badai itu tidak melukainya. Namun, angin tersebut berhasil menerbangkan cadar yang menutupi wajahnya, menampakkan wajahnya yang menawan serta sepasang telinga runcingnya. Sebelum Isa bisa kembali sadar dari tekanan energi yang tiba-tiba itu, sebuah sosok muncul di hadapannya. Sosok itu membuka tangan kanannya dan dengan kecepatan kilat mencoba meraih leher Ratu Isa. Namun, ketika dia melihat wajah Isa yang mempesona dan sepasang telinga runcingnya, David tertegun sejenak. Tangannya berhenti di udara, hanya beberapa sentimeter dari leher Ratu Isa. Mereka berdua kini berdiri diam di udara dalam posisi yang aneh ini, tidak bergerak sedikit pun. Ratu Isa dan David berdiri begitu dekat, napas mereka hampir bertemu. Mata mereka terkunci satu sama lain. David terlihat tercengang, sementara Ratu Isa terkejut namun tidak menunjukkan rasa takut. Keduanya, meskipun telah bertarung dengan sengit, kini mendapati diri mereka dalam situasi yang tak terduga, di mana waktu seakan berhenti di antara mereka. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2275, David terkejut dan terganggu oleh panah mendadak dari Ratu Isa. Beruntung, dia selalu waspada terhadap Isa dan berhasil menangkap panah itu tepat waktu. Namun, kekuatan besar yang dibawa panah tersebut membuatnya terdorong mundur dan menghantam puncak gunung, meruntuhkannya. Tertanam di reruntuhan gunung, kemarahan David memuncak. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami kekalahan sebesar ini sejak tiba di The Spirit Cage. Sejak awal, dia telah berulang kali mundur, namun Isa terus menekannya tanpa henti. Apakah dia pikir aku lemah? Apakah dia pikir hanya dia yang memiliki kartu truf? Pikir David marah. Dengan keputusan bulat, dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bersumpah untuk memberi pelajaran kepada wanita yang tidak masuk akal di depannya. Baginya, tidak masalah apakah dia seorang wanita. Jika didorong hingga batas, dia pun tidak akan ragu untuk menyerang. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, David membuat Ratu Isa terpaku di tempat. Dalam sekejap, ia memanfaatkan kesempatan itu. Ia bergerak secepat kilat, mendekat ke Isa, dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih lehernya. Namun, ketika ia melihat wajah Isa dengan jelas, ia tiba-tiba tertegun. Wajah lembut itu, sepasang telinga runcing, bukankah itu Evie? Setelah mengamati lebih saksama, David merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia sedikit berbeda dari Evie dan jelas lebih dewasa. Dia terlihat lebih matang juga. Namun, keduanya tampak mirip hingga 70 atau 80%. David bukan orang bodoh. Ia segera menyadari bahwa wanita di depannya pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Evie. Ia segera teringat tentang siapa Elven Princess Evie dan bagaimana dia membelinya dari pasar gelap Sole. Kini, ia tahu bahwa wanita ini juga seorang elf dan sangat mirip dengan Evie. Maka dari itu, David menyimpulkan bahwa Ratu Isa pasti datang untuk mencari Evie. David menghentikan tangannya, yang sudah hampir mencengkeram leher Isa. Meskipun Evie bukan putri kandung Ratu Isa, ia telah diangkat sebagai putri elf sejak lahir dan dibesarkan oleh Isa hingga saat ini. Mereka hidup bersama selama bertahun-tahun,
makan dan berbagi kehidupan layaknya ibu dan anak. Tidak hanya itu, agar Evie dapat menerima warisan dengan lancar di masa depan, Ratu Isa perlu menyuntikkan gennya ke dalam tubuh Evie sejak dia masih bayi. Hal ini dilakukan agar Evie dapat secara perlahan berintegrasi dan beradaptasi dengan warisan tersebut, sehingga tidak ada penolakan genetik ketika Isa meneruskan warisannya. Proses ini memastikan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Dalam sejarah bangsa Elf, setiap pergantian ratu dilakukan dengan cara seperti ini. Oleh karena itu, meskipun Isa dan Evie bukan ibu dan anak secara biologis, mereka tampak mirip hingga 70% berkat hasil fusi genetik. Dari sudut pandang ilmiah, Isa dan Evie memiliki gen yang serupa dan secara teknis bisa dianggap sebagai saudara. Itulah sebabnya Ratu Isa sangat marah ketika mengetahui bahwa Evie mungkin telah ditangkap dan diperlakukan tidak senonoh oleh orang jahat, yang bisa menghalangi Evie untuk menerima warisan. Evie adalah penerus yang telah Isa didik dengan susah payah, dan tidaklah mudah untuk membina penerus lain. Ratu Isa masih dalam keadaan terkejut oleh ledakan kekuatan mendadak dari David. Sebelum dia sempat pulih, David sudah mendekat dan hampir mencengkeramnya. Isa benar-benar tidak siap menghadapi serangan secepat itu. Semuanya terjadi begitu cepat, hingga tidak ada yang bisa dilakukan Isa untuk melawan. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan tangan David yang mendekat ke lehernya. Hanya ada satu pemikiran yang melintas di benaknya. Apakah David belum menggunakan kekuatan penuhnya? Apakah ini kekuatan penuhnya yang sesungguhnya? Bocah ini bukan hanya sekadar jenius kecil, tetapi benar-benar seorang jenius besar. Namun, tepat ketika Isa telah pasrah menerima nasibnya, David tiba-tiba berhenti, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2276. David berhenti mendadak, membuat Ratu Isa kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa David tiba-tiba menghentikan serangannya, terutama setelah semua yang terjadi. Mereka berdua berdiri diam di udara, saling menatap tanpa berkata-kata. Keheningan itu bertahan selama sekitar 10 detik sebelum David menarik kembali tangannya, terbatuk, dan berkata, "IUM. Kamu pasti kenal Evie, kan? Apa menurutmu?" Jawab Ratu Isa dengan nada datar. Sambil berkata demikian, dia melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan sangat mirip dengan Evie. Pada saat yang sama, sepasang telinga runcing khas elf terlihat jelas. Melihat ekspresi Queen Isa, David berpikir sejenak dan menganalisis situasi yang terjadi. Akhirnya, ia mulai mengerti. Jika wanita ini datang untuk mencari Evie, mungkinkah dia merasakan kehadiran Evie sebelumnya dan mengira akulah yang menangkapnya? Kalau tidak, mengapa dia datang dengan niat membunuh yang begitu besar? Semakin ia memikirkannya, semakin yakin David bahwa ini adalah kemungkinan besar. Ratu Isa mungkin berpikir bahwa dia telah menangkap sang putri elf. Padahal kenyataannya, dialah yang menyelamatkan Evie. Jelas, ini adalah sebuah kesalahpahaman. "Siapa kamu bagi Evie?" Tanya David lagi. "Evie adalah putri elf, dan aku adalah Ratu Isa dari bangsa elf." "Menurutmu siapa aku baginya?" Jawab Isa dengan ekspresi yang tetap dingin. "Putri Evie? Ratu Isa? Jadi, kamu ibunya Evie?" David terlihat seperti baru saja mencapai pencerahan. Tidak heran dia ingin membunuhnya begitu melihatnya. Mereka adalah ibu dan anak. Jika Isa mengira David yang menculik putrinya, tentu saja seorang ibu yang putus asa akan bertindak seagresif ini. Ratu Isa tidak mengatakan apa-apa, jadi David menganggap bahwa diamnya Isa adalah bentuk persetujuan. "Ratu Isa, kurasa kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tapi ceritakanlah," kata Isa dengan mata dingin. Begitu David menyebut Evie, amarah Isa kembali berkobar. Ia ingin merobek bocah di depannya. Mengingat bagaimana upayanya untuk membesarkan penerus bangsa elf ini, yang telah ia asuh dengan darah, keringat, dan air mata, kini dalam bahaya. David tetap tenang dan menjelaskan dengan sabar, "Putri Evie memang bersamaku, tapi aku tidak menangkapnya, dan aku tidak memaksanya untuk tinggal. Dia bisa pergi kapan saja jika dia mau. Namun, Evie merasa situasinya terlalu berbahaya untuk pergi sendirian, jadi dia memohon padaku untuk mengawalnya ke kota Ember. Kami sedang dalam perjalanan ketika kami bertemu denganmu." "Apakah kau berkata jujur?" Tanya Isa dengan nada skeptis. "Tentu saja benar. Apa menurutmu aku akan berbohong dalam situasi seperti ini? Kamu bisa tanyakan langsung pada Evie." David menjawab tanpa ragu. "Lalu bagaimana kau bisa bertemu Evie?" Isa terus mengejarnya. "Aku membelinya dari seorang pedagang di pasar gelap di Soleil seharga 250 miliar dolar. Jawab David tanpa basa-basi. Ketika mendengar ini, niat membunuh langsung terpancar dari mata Isa. "Siapa pedagang yang menjual Evie padamu?" "Aku tidak tahu. Semua orang memakai topeng di pasar gelap, jadi semuanya anonim." David mengangkat bahu, menunjukkan bahwa ia tidak tahu siapa yang menjual Evie kepadanya. Isa menatap David dengan tajam, mencoba menganalisis kebenaran dari perkataannya.
Setelah berpikir matang-matang, Isa menyadari bahwa tidak ada alasan bagi David untuk berbohong. Jika David tidak mengenali kemiripannya dengan Evie, kemungkinan besar dia bisa saja membunuh Isa saat itu juga. Kekuatannya terlalu besar untuk diremehkan. David, aku harap kau tidak berbohong. Tidak peduli siapa dirimu dan latar belakangmu, bangsa elf tidak akan tinggal diam. Evie adalah putri elf dan sangat penting bagi kami. Kami akan melakukan segalanya untuk membalas dendam pada siapapun yang menyakitinya, Isa berkata dengan gigi terkatup rapat. Baiklah. Kau tidak akan percaya apapun yang kukatakan, jadi sebaiknya kau bertanya langsung pada Evie. Dia tidak jauh dari sini. David menjawab dengan santai. Bagi David, meskipun ia telah membantu Evie, bahkan jika dia sampai harus menyinggung bangsa elf, dia tidak peduli. Lagi pula, Ratu Elf di depannya bukan tandingannya, jadi apa yang perlu ditakuti? Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2277, Ratu Isa melirik David dan segera mengirim transmisi suara kepada pengawal elf di luar lingkar pertempuran. Datanglah ke sini, semuanya. Para pengawal elf yang mendengar panggilan itu mengira bahwa Yang Mulia telah menyelesaikan musuh, sehingga mereka bergegas menuju pusat pertempuran. Mereka tiba tak lama kemudian. Namun, pemandangan yang mereka lihat benar-benar membingungkan mereka. Baru saja, Ratu Isa dan David terlibat dalam pertarungan yang mengguncang bumi. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba berdiri berdampingan? Meskipun mereka dipenuhi pertanyaan, para pengawal elf tahu batasan mereka. Mereka paham apa yang boleh ditanyakan dan apa yang tidak. Yang Mulia, seru mereka serempak. Ratu Isa hanya mengangguk. Ayo, kita jemput sang putri dan pulang bersama. Jika tanya singkat, sebelum melesat menuju tempat Evie dan yang lainnya berada, para pengawal elf segera mengikutinya, sementara David berjalan di belakang rombongan. Sebagai fakta, David adalah yang paling merasa frustrasi. Dia dengan tulus menyelamatkan Evie dan para wanita elf serta berjanji untuk mengantar mereka ke kota Ember. Namun, ibunya, Ratu Isa, datang dan menyerangnya tanpa ampun. Jika bukan karena kekuatan David, dia mungkin sudah tewas atau setidaknya cacat akibat serangan Isa yang membabi buta. Jika hal itu terjadi, alangkah malangnya nasibnya mati dalam ketidakadilan. Sepertinya aku harus berhati-hati dalam berbuat kebaikan sekarang, pikir David sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Kini, setelah semua yang terjadi, tampaknya Ratu Isa akhirnya mempercayai David. Namun, jelas masih ada dua hal yang membuatnya enggan mengakui David sepenuhnya. Pertama, Ratu Isa merasa malu. David telah menyelamatkan Evie, dan sebagai ibunya, Isa seharusnya berterima kasih padanya. Namun, dia malah menyerangnya tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu. Isa tidak tahu bagaimana menghadapi David, sang penyelamat putrinya. Kedua, sebagai ratu dan pejuang terkuat di antara kaum elf, dia hampir kalah dari seorang junior. Bahkan lebih buruk lagi, jika David tidak berhenti tepat pada waktunya, dia mungkin sudah tewas di tangannya. Meskipun pertempuran terjadi di Spirit Cage dan bukan di dunia nyata, Isa tetap merasa terhina. Kini, sangat sedikit orang di Layla yang bisa menandingi kekuatan jiwa David. Sementara itu, di tempat lain, suara pertempuran telah berhenti. Bianie dan Evie berdiri dengan gelisah, menunggu hasil pertempuran. Karena tidak tahu apakah pertarungan sudah benar-benar usai, mereka tidak berani mendekat. Jika pertempuran kembali meletus, mereka bisa mati di tengah-tengahnya. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di langit. Semua orang memperhatikan dengan cermat karena mereka tahu bahwa siapapun yang tiba pertama kali pasti adalah pemenangnya. Saat mereka melihat sosok yang memimpin adalah Ratu Elf Isa, bukan David, hati Evie dan Bianie seolah runtuh. Mereka jatuh lemas di tanah. Meski sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tetap saja sulit menerima kenyataan ketika itu benar-benar terjadi. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah David masih hidup dan tidak terbunuh. Namun, Ratu Isa sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai tempat Evie dan yang lainnya berada. Saat Evie hendak menanyakan keadaan David, sosok lain muncul dengan perlahan di belakang. Siapa lagi kalau bukan David? Melihatnya, Bianie dan Evie langsung menangis bahagia. Air mata kegembiraan mengalir dari mata mereka, menyadari bahwa David masih hidup dan baik-baik saja. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2278, Thor dan yang lainnya merasa lega ketika melihat David aman dan tidak terluka. Master David, kau masih hidup? Tuan, kau baik-baik saja? Ditanya Evie dan Bianie dengan penuh semangat secara bersamaan. David tersenyum dan menjawab dengan santai. Ya apa? Kalian benar-benar berpikir aku selemah itu? Tidak. Tidak. Tuan David, kami sangat senang kau selamat. Kata Evie, suaranya terdengar bergetar karena emosi. Evie sangat bersemangat. Dia benar-benar khawatir ketika ibunya, Ratu Elfen Isa, datang dengan kemarahan membara. Dia berpikir bahwa David mungkin akan celaka. Namun, ternyata tidak hanya David baik-baik saja, tetapi ibunya juga selamat tanpa cedera. Bianie tidak mengatakan apa-apa,
Tetapi senyum bahagia yang tulus terpancar di wajahnya saat melihat betapa khawatirnya Evie terhadap David. Ratu Isa akhirnya menyadari bahwa David tidak berbohong tentang membantu Evie. Setelah menenangkan dirinya, Ratu Isa mengalihkan pandangannya kepada putrinya yang berdiri di hadapannya. "Ibu." Evie menundukkan kepala dan memanggil dengan patuh, rasa bersalah membebani hatinya. Dialah yang diam-diam menyelinap ke dalam spirit Cage, yang menyebabkan semua masalah ini. Bukan hanya para pelayan setia yang mengikutinya yang hampir tewas, tapi ia sendiri hampir tidak bisa kembali. "Hampeha." Ratu Isa hanya menjawab dengan suara dingin. "Maaf, Ibu," bisik Evie, suaranya nyaris tak terdengar. "Kau tidak perlu meminta maaf padaku, tapi kepada seluruh kaum elf. Evie, biasanya kau sangat patuh. Namun, aku tidak pernah menyangka kau akan seberani ini menyusup ke spirit Cage. Kau tahu betul, jika terjadi sesuatu yang tak terduga di sini, kau juga akan mati di dunia nyata. Kau adalah putri elf, dan jika kau hilang, kepada siapa aku akan mewariskan klan ini?" Setelah menahan amarahnya selama ini, akhirnya Ratu Isa tidak bisa menahan diri untuk menegur putrinya. "Aku tahu aku salah, Ibu. Aku tidak akan berani melakukan hal seperti ini lagi. Kumohon, maafkan aku." Evie berlutut di hadapan ibunya dengan wajah penuh penyesalan. Ratu Isa mengambil napas panjang, menahan emosinya sebelum bertanya, "Ceritakan kepadaku apa yang terjadi sejak kau memasuki spirit Cage. Jangan lewatkan apapun. Aku ingin tahu semuanya." Ratu Isa kini ingin tahu persis apa yang dialami putrinya setelah masuk ke dalam dunia berbahaya itu. Yang terpenting, apakah Evie telah mengalami pelecehan, dan apakah dia masih bisa menerima warisan? "Ya, Ibu," jawab Evie dengan patuh. Dia mulai menceritakan semuanya, dimulai dari pertemuannya dengan Soleil, keturunan langsung keluarga Alten, yang memecah belah tim 9 orang mereka, meninggalkan hanya 5 dari mereka. Kemudian, bagaimana seorang pria muncul untuk menyelamatkan mereka, hanya untuk membawa mereka ke dalam perangkap lain. Hingga akhirnya, David membelinya di pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Setelah mendengar cerita Evie, Ratu Isa terdiam, memikirkan semua yang baru saja didengar. Dia tidak menunjukkan emosi di wajahnya, dan tak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Jadi, kau tidak pernah dilecehkan?" "Tidak." Evie menggelengkan kepala berkali-kali. "Siapa pria yang menangkapmu?" Aku hanya tahu namanya adalah Black Fox, tetapi aku tidak tahu nama aslinya." "Bagaimana dengan penampilannya? Apakah kau ingat? Bisakah kau menggambarkannya?" "Ibu, Black Fox sangat berhati-hati. Setiap kali dia muncul di depan kami, penampilannya selalu berubah. Dia selalu memakai topeng khusus untuk menyembunyikan identitasnya." Di saat itu, Thor tiba-tiba menyela. "Yang mulia, Putri Evie, aku pernah berhubungan dengan Black Fox. Bolehkah aku berbicara?" Ratu Isa memandang Thor dengan ekspresi datar dan mengangguk, memberikan izin untuk berbicara. "Yang mulia, jika Thor, ya aku sudah lama berada di Sole dan sering menghadiri banyak pasar gelap yang diselenggarakan oleh Black Fox. Dia sangat misterius. Setiap kali dia muncul, banyak orang lain akan berdandan persis seperti dirinya untuk menjaga anonimitasnya. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu identitas atau penampilan aslinya." Ratu Isa mengernyit dan bertanya lagi, "Kapan biasanya pasar gelap itu diadakan?" Orang yang berani menargetkan Putri Elf sebagai ratu, Isa tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. "Tidak ada waktu yang tetap, Yang mulia," jawab Thor. Namun, menurut apa yang dikatakan Putri Evie, Black Fox mengetahui identitas sang putri, sehingga dia buru-buru menjualnya di Sole. Jika tidak, dia bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi di kota-kota besar. Dari sini, aku menduga bahwa Black Fox sudah tidak lagi berada di Sole." Thor, yang pernah berurusan dengan Black Fox, tahu betapa berhati-hatinya pria itu. Black Fox tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam bahaya, bahkan sedikit pun. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2279. "Kau maksudkan kita tidak bisa menemukan Black Fox lagi?" Meskipun nada suara Ratu Isa tetap tenang tanpa fluktuasi yang terlihat, semua orang yang ada di sekitarnya dapat merasakan amarah yang membara di hatinya. Sebagai putri tunggal elf, Evie telah diculik oleh seseorang yang jahat dan kini pelakunya belum ditemukan. Bagaimana mungkin Ratu Isa tidak bereaksi? Jika kejadian ini terjadi di dunia nyata, seluruh klan elf pasti akan menggunakan segala daya mereka untuk memburu pelakunya. Namun,
Insiden ini terjadi di Spirit Cage, tempat yang diciptakan oleh manusia. Itu membuat situasinya jauh lebih rumit untuk ditangani. Sebagai makhluk yang lebih terikat pada kekuatan alam, para elf tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa dibandingkan dengan manusia. Jika mereka bertindak sembarangan di Spirit Cage, para tetua klan tidak akan setuju. Selama ini, para tetua terus menekan Ratu Isa untuk segera kembali dan berhenti membuang-buang waktu di dunia buatan ini. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan seluruh klan daripada bertindak gegabah. Keberadaan bangsa elf hari ini di dunia sudah merupakan sebuah keajaiban. Pada masa-masa tergelap mereka, para perempuan elf bahkan tidak berani keluar dari hutan elf. Begitu mereka terlihat, mereka pasti akan ditangkap dan dijual sebagai budak. Banyak orang kaya yang rakus bersedia membayar harga tinggi demi memiliki wanita elf. Keadaan kini memang sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Setidaknya, tidak ada yang berani secara terang-terangan melelang wanita elf di tempat umum. Jika masih ada lelang, itu pasti dilakukan di pasar gelap yang tertutup. Thor membungkuk hormat sebelum menjawab. Yang mulia, saat ini mungkin tidak mudah untuk menemukan Black Fox. Mungkin saja dia sudah meninggalkan Spirit Cage dan tidak akan kembali lagi. Orang ini sangat berhati-hati dan sangat menghargai hidupnya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam bahaya. Begitu dia merasakan ada ancaman, dia akan segera menyelamatkan diri. Mendengar penjelasan Thor, Ratu Isa terdiam, tidak segera memberikan tanggapan. Sebaliknya, dia beralih menatap David dengan tatapan yang sulit ditebak. Meskipun Isa enggan menghadapi kenyataan, David telah menyelamatkan Evie. Sebagai seorang ibu, Isa tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Jika dia melakukan itu, bangsa elf akan dianggap tidak tahu terima kasih. Terlebih lagi, energi terakhir yang David lepaskan saat bertarung dengannya membuat Isa gentar. Dia menyadari bahwa kekuatan jiwa yang dimiliki pemuda ini begitu besar, dan itu menandakan bahwa di dunia nyata, David pastilah sosok yang berpengaruh. Selain itu, jika Isa bisa membangun hubungan baik dengan David karena Evie, hal itu bisa membawa keuntungan besar bagi kaum elf. Namun, Isa masih merasa tidak nyaman harus mengakui bahwa dia, seorang ratu, hampir kalah oleh seorang junior. Ratu Isa akhirnya menekan rasa canggung di hatinya dan berbicara dengan suara tenang. David, terima kasih telah menyelamatkan Evie. Jika bukan karena dirimu, dia pasti sudah mengalami nasib buruk. Dia bukan hanya tidak akan bisa kembali, tetapi juga akan dipenjara dan diperlakukan sebagai budak. Hidupnya akan berakhir di sana. David tersenyum santai dan membalas, ini hanya masalah kecil, Ratu Isa. Anda tidak perlu terlalu sungkan. Walau terlihat tenang, sebenarnya David sangat marah ketika ia diserang oleh panah Ratu Isa hingga membuat gunung terbelah. Saat itu, ia hampir ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk memberikan pelajaran serius pada wanita itu. Namun, setelah menyadari bahwa lawannya adalah ibu dari Evie, amarahnya mereda. Baginya, bisa dimaklumi jika seorang ibu bertindak tanpa berpikir panjang demi melindungi putrinya. Namun, Isa tidak bisa begitu saja melupakan rasa takut yang ia rasakan saat itu. Ketika ia menyaksikan David melepaskan energi yang begitu luar biasa, ia tahu bahwa pemuda ini tidak sesederhana yang ia kira. David bukan hanya sekadar orang kuat di Spirit Cage, ia pasti juga memiliki kekuatan dan pengaruh besar di dunia nyata. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Isa kembali menatap David. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, kali ini aku berhutang budi padamu, David. Jika ada yang bisa aku lakukan untuk membalas jasamu, katakanlah. David tersenyum lagi. Ratu Isa, aku tidak butuh imbalan apapun. Aku hanya senang bisa membantu. Namun, dalam hatinya, Isa tahu bahwa tidak ada kebaikan yang datang tanpa harga. Hubungan antara manusia dan elf selalu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tetapi mungkin, dengan hadirnya seseorang seperti David, mereka bisa memperbaiki hubungan tersebut. Bagaimanapun, rasa syukur ini bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2280, David terkenal sebagai seseorang yang selalu bisa berpikir dari sudut pandang orang lain, salah satu sifat yang membuatnya mudah diterima oleh banyak pihak. Oleh karena itu, ketika Ratu Isa dengan tulus meminta maaf, David tidak menunjukkan kemarahan. Mungkin ini hal kecil bagimu, tapi artinya sangat besar bagi Evie dan bangsa elf, jika Ratu Isa sambil menundukkan kepalanya. Tadi, aku tidak benar-benar memahami situasinya sehingga aku mengira kau yang menangkap Evie, dan karena itu aku langsung menyerangmu. Aku meminta maaf sebagai Ratu Elf dan berharap kau tidak menyimpan dendam. Maafkan aku. Permintaan maaf ini membuat semua orang di sekitar tercengang. Baik Evie, Thor, maupun para pengawal elf tidak pernah menyangka ratu mereka, yang biasanya sangat angkuh, merendahkan dirinya di hadapan seorang pemuda manusia. Sebagai ratu yang berdarah biru,
Isa biasanya tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Namun, kali ini, ia tidak punya pilihan. David jelas bukan orang biasa, dan kekuatan luar biasa yang ia perlihatkan telah menakutinya. Namun, David tidak ingin mempersulit keadaan. Ia mengangkat tangannya dengan santai dan berkata, tidak perlu. Sungguh, tidak perlu. Ini benar-benar bukan masalah besar. Lagi pula, aku dan Putri Evie sudah menjadi teman. Sebagai teman, tentu kita harus saling membantu. Evie yang berdiri di samping segera menyahut dengan gembira. Benar, Ibu. Master David adalah orang yang sangat baik. Kami sudah berteman, jadi kau tidak perlu terlalu khawatir. David mengangguk dengan senyum hangat di wajahnya. Ratu Isa, sebagai seorang ibu, aku bisa memahami kekhawatiranmu terhadap putrimu. Aku tidak akan mempermasalahkan kejadian ini. Ratu Isa tersenyum lega. Baiklah, David. Karena kau dan Evie sudah berteman, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Namun, sebagai tanda terima kasih, aku harap kau mau datang berkunjung ke hutan elf di masa depan. Kau akan menjadi tamu kehormatan kami, dan kau akan menikmati sambutan terbaik yang bisa diberikan bangsa elf. Tentu. Aku akan datang jika ada waktu, jawab David dengan santai. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa kunjungan ke hutan elf bukanlah prioritasnya saat ini. Masih ada ancaman dari keluarga Fathead yang harus dia selesaikan terlebih dahulu di Star Kingdom sebelum dia bisa mempertimbangkan hal lainnya. Evie menambahkan dengan antusias, Master David, kau sudah berjanji. Aku akan menunggumu di hutan elf. Tenang saja, aku pasti akan datang setelah semua urusanku selesai, kata David sambil tersenyum. Di tengah percakapan yang penuh kehangatan itu, tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah kereta. Pebles, gadis kecil yang sangat disayangi David, keluar dari kereta sambil menguap. Davi, gendong aku, seru Pebles sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, matanya yang masih mengantuk memandang sekeliling sebelum akhirnya fokus pada David. David berjalan mendekat, mengangkat Pebles dengan lembut ke dalam pelukannya. Kenapa bangun, Pebles? Apakah kami terlalu berisik sehingga membangunkanmu? Tidak. Davi, kalian tidak membangunkanku. Aku bangun sendiri. Aku hanya ingin tidur di pelukan Davi karena itu lebih nyaman, ujar Pebles sambil menyembunyikan wajahnya di dada David. Kalau begitu, Davi akan memelukmu sampai kau tertidur lagi, jawab David dengan lembut. Pebles kembali tertidur dengan cepat di pelukan David, mencium aroma yang menenangkannya. Aroma David memang memberikan ketenangan bagi gadis kecil itu, sama seperti bagaimana kekuatan jiwa Celeste dan David meningkat ketika mereka terhubung dalam fantasi bersama. Semua orang di sekitar mereka menyaksikan adegan itu dengan senyum di wajah mereka. Kasih sayang David kepada Pebles sangatlah tulus, hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa iri. Bahkan Evie, sang putri elf, tidak bisa menyembunyikan rasa iri di hatinya. Ia berharap suatu hari nanti ada seseorang yang akan mencintainya dengan ketulusan seperti itu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.